Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 8 tanggal 23 Desember ya 2022 di hari Jumat guys. Kita ingatkan kembali ya, ini menjelang weekend jadi hati-hati jika buat kalian yang mungkin hari ini ada rencana di perjalanan jauh, selalu patuhi rambu-rambu lintas. Biasanya kalau weekend itu kalian mungkin ada yang punya rencana liburan keluar kota atau mungkin di luar provinsi ya. Karena biasanya di hari Jumat pada saat pulang kerja itu lalu lintas sangat ramai banget guys. Jadi kalian harus hati-hati ya. Dan tidak lupa kami ingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan ya dimanapun kalian berada. Oke, kita langsung saja ya untuk menuju informasinya. Untuk update global crypto market cap hari ini masih turun meskipun tipis ya di 0,2%. Tapi kalau kalian lihat di chartnya kemarin sempat terjadi spike ya untuk penurunannya, tapi langsung naik lagi. Nanti kita akan cek di grafiknya ya. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini untuk Bitcoin pergerakannya tidak terlalu signifikan dalam waktu 24 jam ya, masih minus di 1,16%, begitu juga dengan Ethereum di 0,89%, BNB juga turun di 1,82%, XRP juga di 0,39% ya, masih merah juga. Dan di sini untuk Dogecoin lumayan hijau ya di 3,35%. Dan rata-rata kalau kalian lihat di sini pergerakannya hampir mirip ya seperti Bitcoin. Rata-rata perubahan harganya masih merah antara 0 sampai 2% guys. Dan kita langsung coba cek untuk pergerakan harga dari Bitcoin ya sesuai yang ada di chart di sini, di mana untuk time frame daily-nya kemarin sempat terjadi spike tapi langsung naik lagi guys dan langsung membentuk suatu pola doji ya, di mana ekornya ini ada di bawah dan biasanya 70% nanti efeknya itu akan berlawanan arah ya dengan ekor dari doji ini. Tapi untuk awal candle pada pembukaan hari ini masih merah, wajar karena masih terbawa ya dari tekanan jual yang kemarin, dan kita akan lihat nanti efeknya seperti apa, apakah benar akan lanjut ke atas atau malah balik lagi ke bawah guys. Karena kalau kita lihat ya dari histori sebelumnya, seperti layaknya ini ya, ini juga termasuk candle doji dengan arah ekornya yang di bawah ya, dan harganya pun sempat di awal pergantian candle ya itu masih merah dulu guys, turun dulu segini baru dia akan naik lagi. Dan kita doakan aja semoga nanti efek dari pergerakan candle seperti itu mungkin akan turun dulu sedikit baru nanti akan naik guys menuju ke MA20 untuk retest lagi, dan bisa aja nanti menembus ke MA50 ini guys. Kita doakan aja ya. Nanti kita akan coba update lagi dan kita langsung aja menuju ke informasi pertama guys, di mana kita lansir ya di cointelegraph.com. Informasinya bahwa BNB Chain ini sekarang memiliki lebih banyak alamat unik ya daripada Ethereum. Ini kata pengembang ya. Meskipun ada pertumbuhan ini ya, BNB Chain ini kalau kita bandingkan dengan Bitcoin ini masih kalah ya untuk alamat uniknya. Jadi alamat unik yang dibangun di BNB Chain sekarang itu telah mengalahkan Ethereum, itu menurut pernyataan dari pengembang ya pada tanggal 22 Desember kemarin. Dan pengembang ini menyatakan bahwa ini membuat BNB Chain sebagai blockchain layer 1 terbesar di dunia guys. Namun dari data blockchain menunjukkan bahwa jaringan Bitcoin itu masih lebih besar ya daripada kedua BNB Chain dan Ethereum. Menurut Etherscan, Ethereum saat ini memiliki lebih dari 217 juta alamat unik, dan sebaliknya untuk BNB Chain memiliki lebih dari 233 juta alamat unik menurut BSC Scan. Ini berarti bahwa BNB Chain lebih besar daripada Ethereum menurut ukuran ini. Di sisi lain, jaringan Bitcoin memiliki lebih dari 1 miliar alamat unik yang membuatnya lebih besar daripada kedua jaringan ini secara kombinasi ya. Pernyataan tersebut dibuat sebagai bagian dari tahun dalam tinjauan untuk BNB Chain-nya ya, di mana postingan tersebut juga menyoroti tonggak-tonggak penting yang telah dicapai oleh jaringan BNB selama tahun lalu. Jaringan tersebut mencapai 9,8 juta transaksi per hari ya pada Mei kemarin dan mencapai 2,2 juta pengguna aktif harian pada Oktober. Dengan DAU atau DAU didefinisikan sebagai jumlah alamat unik per hari yang berinteraksi dengan smart contract guys. Pengembang menyebut keberhasilan jaringan tahun 2022 ini karena beberapa inisiatif yang dilaksanakan tahun ini, dan protokol BNB sidechain memungkinkan pengembang aplikasi terdesentralisasi atau dApps untuk menjalankan dApps mereka pada shard terpisah dari jaringan, sehingga akan mengurangi kemacetan dan menurunkan biaya transaksi. Dan yang kedua, tim membiayai grant pembangunan dan juga program insentif sebesar 10 juta dolar untuk pengembang dApps yang menyebabkan lebih banyak decentral apps dibuat ya untuk BNB Chain, dan ini pada gilirannya menarik lebih banyak pengguna. Selain itu,
token Soulbound diintroduksi atau diperkenalkan yang memungkinkan pengguna untuk mendaftarkan alamat dompet untuk tujuan Know Your Customer atau KYC ya, dengan menyimpan token yang tidak dapat ditransfer di dompet mereka. Pengembang menyatakan bahwa ini meningkatkan reputasi BNB Chain di komunitas token non-fungible dan Web3 gaming. Akhirnya tim menyebut pertumbuhannya karena diluncurkannya Avenger DAO dan API yang memberi peringatan kepada pengguna BNB Chain setiap kali mereka berinteraksi dengan kontrak yang ditandai sebagai malicious atau kontrak yang berbahaya guys. Jadi menurut pandangan tim, ini membuat pengguna merasa lebih aman menjelajahi jaringan BNB ini yang menyebabkan lebih banyak retensi pengguna. Meskipun dengan keberhasilan ini, BNB Chain itu masih dikecam ya oleh banyak orang di komunitas blockchain karena terlalu tersentralisasi guys. Dan postingan tersebut memang menyebabkan bahwa jaringan menambahkan 23 validator tahun ini dan berencana menambahkan 60 lagi dalam beberapa bulan ke depan. Yang seharusnya membantu untuk membuat jaringan itu lebih tidak tersentralisasi daripada sebelumnya. Dan sebanding dengan itu, Ethereum memiliki lebih dari 400.000 validator guys. Jadi masih kalah jauh ya dari segi validatornya. Dan kita langsung saja menuju informasi berikutnya datang dari bitcoinmagazine.com, di mana di sini diinformasikan bahwa Presiden Brasil ini sudah menandatangani guys untuk rancangan undang-undang yang mengatur penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayarannya guys. Jadi bisa dibilang tuh resmi lah ya. Jadi Presiden Brasil ini telah menandatangani kerangka peraturan lengkap untuk kripto dan akan mengatur penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayarannya. Presiden Brasil yaitu Jair Bolsonaro pada Kamis pagi menandatangani undang-undang yang menetapkan kerangka regulasi yang lengkap untuk perdagangan dan penggunaan Bitcoin di negara tersebut menurut jurnal resmi pemerintah federal atau DOU. Presiden Bolsonaro mengesahkan rancangan undang-undang yang disetujui oleh Kongres tanpa ada modifikasi. Seperti yang sebelumnya dilaporkan, aturan baru ini mengakui Bitcoin ya sebagai representasi digital nilai yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan sebagai aset investasi di negara Amerika Selatan. Aset virtual adalah representasi digital nilai yang dapat diperdagangkan atau ditransfer secara elektronik dan digunakan untuk pembayaran atau sebagai investasi. Menurut teks rancangan undang-undang tersebut, undang-undang baru ini yang berlaku 180 hari setelah tanda tangan hari ini tidak menjadikan Bitcoin atau mata uang kripto apapun sebagai mata uang yang sah ya di negara tersebut. Meskipun demikian, legitimasi yang diberikan pada kasus penggunaan Bitcoin sebagai pembayaran adalah penting dan memiliki potensi yang mendorong aktivitas yang lebih besar di negara tersebut guys. Namun, seberapa besar hal itu terjadi tergantung pada tindakan regulator yang bertanggung jawab. Bagian eksekutif akan memilih badan pemerintah yang akan mengawasi pasar dan harapan adalah Bank Sentral Brasil atau BCB yang bertanggung jawab saat Bitcoin digunakan sebagai pembayaran, sementara Komisi Bursa Efek dan Pertukaran Negara atau CVM akan menjadi pengawas saat digunakan sebagai aset investasi. Baik BCB maupun CVM bersama dengan Otoritas Pajak Federal yaitu RFB membantu anggota parlemen merancang undang-undang revisi ini. Jika BCB dikonfirmasi sebagai pengawas sektor ya, maka prospeknya tidak terlalu baik guys. Dan meskipun regulator tidak dapat mengabaikan definisi aset virtual yang ditentukan oleh undang-undang tersebut, tidak ada alasan yang cukup untuk percaya bahwa BCB itu akan berusaha keras untuk mendorong adopsi yang lebih besar dari Bitcoin sebagai alat pembayarannya. Presiden Roberto Campos Neto telah berkali-kali mengatakan bahwa dia tidak melihat mata uang kripto itu sebagai alternatif yang hebat ya untuk pembayaran fiat, terutama karena volatilitasnya tentunya. Lebih penting lagi, BCB sedang bekerja ya untuk merilis mata uang digitalnya sendiri yaitu Real Digital yang rencananya akan diluncurkan pada tahun 2024 ini. Tetapi kejelasan regulasi yang lebih besar yang diberikan oleh legislasi ini mendorong perusahaan untuk lebih dekat mengeksplorasi metode pembayaran yang sedang berkembang ini. Dan hal ini kemudian dapat diterjemahkan menjadi adopsi yang lebih luas guys dari Bitcoin sebagai alat tukar di Brasil, terlepas dari apakah ada dukungan aktif dari BCB atau tidak. Jadi ini menarik guys ya. Intinya Brasil ini sedang mempersiapkan diri ya untuk menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi mereka dan ini keren banget. Dan tentu saja ini menambah ya daftar dari negara-negara yang akan segera atau mungkin sudah mengesahkan alat pembayarannya berupa Bitcoin ya sebagai legal tendernya. Ini keren banget ya. Dan pertanyaannya masih sama ya, apakah negara kita akan menyusul atau enggak? Itu masih menjadi misteri guys. Oke, kita lanjut untuk informasi berikutnya. Datang dari watcher.guru guys.
Di mana di sini diinformasikan ya, kata Ripple ini XRP sekarang diterima oleh pengembang real estate teratas di Dubai. Nah, ini menarik guys. Jadi dunia cryptocurrency itu selalu dijodohkan dengan adopsi yang luas. Berbagai platform, perusahaan, dan pemerintah terkenal telah terbuka ya terhadap cryptocurrency, terutama di Dubai guys, yang telah menjadi pusat industri cryptocurrency ya sekarang ini. Dan tidak diragukan lagi, Dubai ini adalah tempat impian bagi pecinta kripto karena minat pemerintah dalam metaverse dan juga kerangka hukum yang telah memungkinkan pendirian banyak bisnis cryptocurrency ini guys. Selain itu, pembayaran dengan cryptocurrency telah menjadi impian banyak orang ya, meskipun cryptocurrency itu sedang berkembang dengan lambat dalam arah tertentu. Dubai juga 2 langkah di depan. Dalam salah satu laporan terbaru, terungkap ya bahwa pengguna XRP itu dapat membayar rumah di Uni Emirat Arab dengan token XRP guys. Nah, ini keren banget ya. Jadi pembayaran XRP untuk rumah itu dipermudah ya oleh Keturah Reserve. Jadi sesuai dengan rincian dalam brosur Keturah Reserve, pengembang rumah sekarang itu menerima pembayaran dalam cryptocurrency. Dan ini adalah inisiatif yang sangat baik ya bagi pemegang cryptocurrency yang tidak perlu repot mengubah cryptocurrency menjadi fiat. Nah, di sini kalian bisa lihat ya beberapa kripto yang bisa digunakan ya untuk paymentnya guys. Nah, ini keren banget. Di sini ada USDT, Bitcoin, ada Ethereum, USDC, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash, Chainlink, Uniswap, Compound, FTX. Nah, untuk FTX kayaknya ini udah nggak bisa. Kemudian Chilis, ada Phantom, AAV, Avalanche, Maker, Yearn Finance, Polygon, Sandbox, SLM, EOS. Nah, ini keren banget ya. Dan ini untuk rencana pembayarannya dari Keturah Reserve, nanti kalian bisa baca sendiri. Jadi pengembang rumah atau real estate ultra modern juga menerima cryptocurrency lain guys. Jadi termasuk USDT, Bitcoin, dan lain-lain seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dan pembayaran dalam cryptocurrency akan menarik banyak pemegang cryptocurrency dan pecinta yang bersedia membayar rumah dalam aset kripto guys. Nah, ini keren banget ya. Dan menurut saya di Dubai ini kayaknya benar-benar frontal banget ya. Kayaknya benar-benar bebas banget. Dimana negara-negara lain itu masih berdiskusi bahkan saling bertentangan pendapat ya untuk kripto ini. Tapi justru di Dubai ini malah kayaknya bebas-bebas aja gitu guys ya. Keren banget nih Dubai ya. Info selanjutnya masih dari watcher.guru dan di sini sebagai intermezzo aja kali ya. Nah, di sini diinformasikan bahwa tokoh YouTuber ya yaitu Mr. Beast di sini apakah dia akan menjadi CEO Twitter baru, dan Elon Musk mengatakan tidak ada yang tidak mungkin. Nah, ini menarik ya. Jadi seperti kayak bercandaan aja gitu yang terjadi di Twitternya guys, dimana si Mr. Beast ini membuat tweet ya di akun resminya, "Can I be the new Twitter CEO?" dan Elon Musk itu mengatakan it's not out of the question. Jadi tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Jadi setelah survei kemarin itu memang banyak orang yang menginginkan pengunduran diri ya dari Elon Musk ini, dan Elon Musk pun sudah memberikan pernyataan bahwa dia akan mengundurkan diri tapi setelah adanya CEO baru yang akan menggantikan dia di Twitter ini guys. Tapi kalau kalian baca ya di sini, meskipun nanti ada CEO baru yang megang Twitter, tapi semua keputusannya nanti tetap dari Elon Musk guys. Nah, ini menarik ya, lucu gitu. Terus apa gunanya CEO baru di Twitter ini? Ya mungkin kayak boneka aja gitu. Kita nanti akan update lagi guys. Untuk Elon Musk ini emang nyentrik sih ini orang ya. Apa yang akan dia lakukan itu kadang susah ditebak gitu loh. Nanti kita akan update lagi. Dan menurut kalian bagaimana? Apakah masih tetap bullish dengan berbagai informasi yang tadi? Kalian bisa tulis ya pendapat kalian di kolom komentar, dan kita akan diskusi nanti di dalamnya. Kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.